jantungnya. Ini kuliah wujudan karena yang akan menyampaikan kultur pada subuh ini adalah yang mulia Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Hajj Nur Muhammad Nur Hasan Samin. Ini beliaunya adalah tokoh dari Pangkalan Bun. Nah, karena itu mari kita simak bersama uraian dari beliau. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Ma'budu Jalla wa Ala Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyayikhuna hadratul muhtaramun wa asatadina wa asatadina wa masyayikhina a'azzallahu wa iyyakum jami'an, guru-guru kami, para ulama, para asatidz dan asatidzah yang bersama-sama mengharapkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini apa yang dikatakan oleh Ustadzuna Hafizahullah Sayyidul Ayyam, penghulu bagi hari-hari yang kita lalui, dan ada kalanya manusia itu tertidur, dia tidak tergerak dari mulai jantungnya dan badannya, maka kemudian kita diperintahkan oleh Rasulullah berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kembali kita. Pada malam hari, Masya Allah, kita masih berdetak jantung kita, dan pagi ini kita masih diberikan fursah, kesempatan oleh Allah untuk dapat hidup kembali. Maka kepadanya lah kita semua akan dikembalikan. Azanallahu wa iyyakum jami'an, para hadirin yang muliakan. Kalau kita amati dan cermati di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, Allah ada banyak memerintahkan kepada kita untuk kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu untuk menambah. Kira-kira menambah apa saja? Menambah anak, menambah ibunya, Masya Allah. Tidak ya, banyak ayat Al-Quran secara sore, secara jelas hitopnya kepada kita memerintah untuk bertambah. Salah satunya kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Taha Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Ya Rabb, tambahilah kepadaku ilmu. Oleh karenanya Nabi SAW di pagi hari 3 kali, dan diulang-ulang riwayat ini oleh Ummu Salamah, istri Nabi SAW, yang menceritakan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah menjelaskan suatu doa, merealisasikan ayat Al-Quran, perintah Allah untuk menambah ilmu, memohon dan berdoa meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik, dan yang terakhir yang Allah Rasulullah mintakan di pagi hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan mutaqabbalan, amal ibadah yang diterima. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah mensyarah hadis ini begitu panjang, faedah yang pelajaran kita bisa dapati
dari hadis Ummu Salamah ini. Yang pertama bahwa Nabi SAW memohonkan menjadi prioritas untuk sebelum melakukan satu amalan dengan memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon berdoa kepada Allah sebelum segala aktivitasnya. Bahwa ini menandakan manusia itu dhaif. Kita semua lemah dan kita akui dalam doa-doa kita bahwa antal qawiyyu wa nahnu du'afa, bahwa engkau lah ya Allah maha kuat dan kami maha lemah. Oleh karena Nabi memohon berdoa sebelum beraktivitas di pagi harinya, doa ini 3 kali. Dan tentunya istri-istri Nabi lah yang lebih tahu apa rutinitas Nabi SAW di pagi harinya, di siang hari dan di malam harinya. Dari mulai dapurnya, dari mulai kasurnya, bahkan dari mulai aktivitas seharinya adalah istri-istri Nabi yang lebih tahu. Ada banyak riwayat Aisyah radhiyallahu anha tentang kamar dan ranjangnya Nabi SAW. Ada banyak istri-istri Nabi yang lain yang menceritakan tentang kehidupan, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi tersenyum dan seterusnya. Maka pada momen ini adalah Nabi diceritakan oleh Ummu Salamah terkait permohonannya kepada Allah, dan ini dirutinitaskan, meminta ilmu yang bermanfaat dan meminta rezeki yang baik dan meminta amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua kata Al-Imam Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah taala adalah bahwa ilmu diprioritaskan sebelum yang lain. Bahwa ilmu harus didahulukan sebelum kita mencari rezeki. Karena sesungguhnya orang yang berilmu dia akan bisa membedakan rezeki mana yang bisa diambil dan rezeki mana yang bisa ditolak, rezeki mana yang halal dan rezeki mana yang tidak halal. Maka dengan ilmu dia akan mudah mendapatkan rezeki. Kemudian yang ketiga faedahnya adalah dengan ilmu dia akan bisa membedakan ibadah-ibadah, terutama konteksnya ibadah kita yang akan kita hadapi, ibadah yang besar. A'dhamul ibadah, sebagian ulama mengatakan ibadah yang paling agung, mengumpulkan semua ibadah yang kita lakukan sehari kita, yakni ibadatul haji, mengumpulkan harta kita, fisik kita, tenaga kita, bahkan nyawa kita sekalipun di dalam ibadatul haji. Maka tentu kita harus lebih dahulu dengan diketahui melalui ilmu belajar. Oleh karenanya adanya bimbingan, dan ini adalah bagian daripada merealisasikan perintah Nabi dan perintah Allah sekaligus Subhanahu wa taala. Adanya bimbingan teknis bagi kita agar kita melakukan ibadah yang Allah ini, ibadah yang besar, yakni dengan kita lebih dahulu dengan memiliki ilmu sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam Allah wa yakum jami'an, cukup banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang membahas mengupas tuntas tentang masalah ilmu dengan fadilah dan keutamaannya. Perintah untuk kita terus mencari ilmu. Bahkan dalam ayat Al-Quran Karim Allah berfirman, derajat orang memiliki ilmu dibedakan setelah dia beriman dengan derajat yang tidak memiliki ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahkan ayat yang lain Allah berfirman, "Qul katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan yang tidak? Tentu tidak sama. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang berilmu itu adalah mewarisi warisannya para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Orang yang memiliki pengetahuan wabil khusus terhadap urusan dunia, dia mewarisi warisan, mengambil bagian asabah yang disisakan tinggalkan oleh para nabi, yakni ikhwatul Islam rahimahullah wa iyyakum jami'an. Bahkan bukan saja manfaat ilmu terhadap manusia, hewan pun manakala dia berilmu, manakala dia tidak, tentu ada beda. Bahkan dalam kacamata hukum syariat kita cek, mohon maaf, kalau anjing yang dia dididik, yang dia dilatih, yang dia memiliki ilmu, dia akan beda hasil syariatnya dengan yang tidak memiliki ilmu. Dia pakai untuk berburu, lalu kemudian burunya menjadi halal di kacamata syariat Islam. Maka berbeda antara anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak dilatih.
bahkan hewan yang lainnya. Hikmah harganya beda antara burung yang hobi burung di sini yang dilatih, maka dengan burung yang tidak dilatih tentu harganya beda. Bahkan ini sebuah kisah saja ada di negara Bahrain. Wallahu ta'ala kisah ini apa sahih apa tidak. Di negara Bahrain jadi ada orang yang hobi melatih unta. Ya untanya lari kencang. Jadi kalau dia mengingat untanya lari kencang dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hingga kalau mau baca Alhamdulillah untanya lari kencang. Ini di daerah Bahrain. Wallahu ta'ala apakah ceritanya sehat atau tidak. Tapi yang jelas kita disambil pegang dari ceritanya. Jadi kalau dia mau kencang untanya membaca Alhamdulillah. Kalau mau ngerem, stop, membaca bismillah. Dia tidak ingin lupa dengan zikir kepada Allah. Ajil untanya seperti ini. Unta bisa dilatih. Lalu kalau baca Alhamdulillah dia maju. Kalau baca bismillah dia stop, ngerem. Lagi enak lagi di depan ada jurang. Apa yang dia sampaikan? Membaca bismillah. Ngerem, pas di tepi jurang, selamat dia. Saking selamatnya dia membaca Alhamdulillah. Akhirnya untanya karena dilatih langsung lari dan dia terjun dengan untanya. Ini hanya anekdot saja. Betapa bahwa ilmu itu sangat urgent bagi kita, terutama khusus kesempatan kita untuk menggali, menelaah, mempelajari manasik haji untuk bekal kita. Terlebih kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga untuk jamaah kita nanti. Ada masuliah di pundak kita, ada pertanggungjawaban di pundak kita bahwa mabrur tidaknya jamaah itu ada peran dari kita. Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk profesional, mari sama-sama untuk fokus dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Di pagi hari kita Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadza aqulu astaghfirullah lana wa lakum. Dan afwan tidak kepada antum semua apabila ada hal yang anda ucapkan khilaf dan keliru. Allahumma wafiq wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma